Kita outlook-nya diperkirakan dan berusaha keras untuk tercapai yaitu di 166.000 barel oil per hari, Mas Erwin. Baik. Kita ke Pak Tutuka, ini Blok Rokan disebut memiliki potensi cadangan minyak yang sangat besar. Dari catatan Kementerian ESDM sendiri, Pak Tutuka, berapa perkiraan cadangan minyak yang ada di Blok Rokan? Dan berbicara sustainability-nya ini seperti apa? Ya, yang pertama, karena PHR telah masuk dan itu oleh perusahaan nasional. Jadi kita review kembali cadangan yang ada di PHR, karena sebelumnya adalah dari CPI. Biasanya perusahaan akan berbeda menilai cadangannya. Karena saya sampaikan di sini ya, sebagai informasi bahwa ada yang disebut dengan sumber daya, itu belum cadangan, karena belum komersial. Kalau sudah masuk ke cadangan, itu jadi komersial. Dan cadangan itu dibatasi dengan kontrak. Nah, yang saat ini kontrak CPI baru berakhir, itu berarti cadangannya berakhir oleh cadangan CPI. Nah, untuk kontrak yang baru oleh PHR ini cadangannya berlaku sampai kontrak CPI, sampai kontrak PHR nanti sampai kemudian. Jadi itu yang sedang diregulasi dan saya kira lebih baik kita mendengar dari langsung dari PHR dan SKK berapa hasil review dari cadangan yang ada. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa memang masih banyak lapangan-lapangan yang belum yang masih bisa dikembangkan lagi. Dan kita tahu ada beberapa list daftar di sana lapangan yang bisa dikembangkan lagi, baik dengan cara optimasi yang ada, misalkan untuk water atau produksi, injeksi air maksud saya, untuk produksi, ataupun dengan enhanced oil recovery. Dan itu akan menambah cadangan lagi. Jadi angkanya ini masih dinamis, sebaiknya kita tunggu saja evaluasi dari PHR, dari SK Migas, karena baru saja masuk, nanti beberapa bulan setelah evaluasi akan lebih pasti angkanya. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Baik, Pak Tutuka, sejauh ini berarti angkanya masih dinamis, Bapak ya. Kita ke Pak Taslim, ini kalau saya bisa baca data dari tim kami, SKK Migas ini menargetkan lifting minyak Blok Rokan di tahun ini totalnya di 170.000 barel per hari. Ini kan bisa dikatakan lebih tinggi Pak dari APBN di 165.000 BPH. Bahkan di 2022 targetnya naik lagi nih, bisa di 180 BPH. Ini bagaimana SKK Migas bisa memastikan PHR tetap bisa mengoptimalkan produksi Blok Rokan yang sudah beroperasi 70 tahunan ini Pak dengan angka-angka target tersebut? Ya, baik. Jadi sebetulnya sebelum PHR mengambil wilayah kerja ini, sebetulnya Pertamina sudah melakukan review dari blok ini secara keseluruhan gitu. Sehingga usulan Pertamina itu adalah lebih bagus daripada yang diusulkan oleh Chevron Pacific Indonesia sendiri. Jadi penunjukan Pertamina itu didasarkan kepada program yang diberikan Pertamina kepada pemerintah gitu Pak Erwin. Bukan hanya diberikan sebagai cuma-cuma gitu ya, secara gratis gitu, tapi memang berdasarkan pada evaluasi Pertamina gitu. Oleh sebab itu kita akan tetap mengikuti dan menjaga apa yang diprogramkan Pertamina itu betul-betul bisa terlaksana gitu ya. Kemudian kita secara bersama kita melakukan review atas program dan kerja dari Pertamina, kemudian juga SKK Migas juga akan mengikuti strategi-strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari blok itu gitu. Di samping itu juga Pertamina mempunyai komitmen pasti untuk eksplorasi. Ada 11 eksplorasi yang akan dibor sampai tahun ke-5 dan ini akan kami giring terus untuk ini bisa betul-betul dilaksanakan Pertamina dalam tahun yang sudah disepakati gitu Pak Irwin. Pak Taslim Yunus, konfirmasi angka Pak Taslim, ini benarkah potensi produksi Blok Rokan ini masih bisa ditingkatkan bahkan menjadi 400.000 BPH tapi nanti di 2035. Apa yang bisa dilakukan PHR Pak kemudian untuk bisa memaksimalkan potensi tersebut? Kira-kira adakah strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk merealisasikannya? Ya, jadi kalau strategi jangka pendeknya adalah kita mempertahankan produksi yang sekarang sudah dicanangkan itu rata-rata 166.000 per hari gitu. Kemudian proses transisi ini berjalan dengan mulus dan ini sudah kita lakukan. Kemudian strategi jangka menengah itu adalah peningkatan produksi dan investasi di wilayah kerja Rokan secara signifikan.
Kemudian adalah produksi minas dari chemical EOR. Ini diharapkan tahun 2024 gitu. Nah, di samping itu kita melihat adanya monetisasi potensi low quality reservoir di formasi Telisa. Ini yang selama ini belum dieksploitasi oleh Chevron gitu. Kemudian kita juga fokus pada potensi water flood dan steam flood melalui ekspansi dan optimisasi gitu. Kemudian kita harapkan di tahun 2022 sampai 2025 ini juga POD Plan of Development dari fase 1 chemical EOR minas ini sudah berjalan gitu. Nah, di samping itu kita berharapkan adanya optimasi penggunaan dana komitmen kerja pasti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini untuk meningkatkan cadangan baru dari eksplorasi. Kemudian dari strategi jangka panjangnya adalah kita adalah full scale dari chemical EOR untuk lapangan-lapangan lain selain minas. Kemudian juga kita memonetisasi potensi dari undeveloped discovery dan eksplorasi. Kemudian juga yang terakhir adalah monetisasi potensi dari unconventional dari resources. Nah, ini yang menarik juga untuk kita kembangkan di wilayah kerja Rokan ini, Pak.